Sebelumnya polisi menggeledah kafe The Clan Signature dan sebuah money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan terkait dengan 3 kasus dugaan korupsi perusahaan plat merah. Total ada 12 lokasi yang digeledah yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan dan juga Jawa Barat. Ini adalah persebarannya pemirsa titik-titik yang digeledah. Karena selain kafe dan money changer, target penggeledahan ini juga termasuk sejumlah kantor dan rumah hunian, di mana dalam penggeledahan polisi menemukan sejumlah barang bukti yang disita. Ini kita lihat di antaranya ada di Cengkareng Timur Jakarta Barat, kemudian di Jakarta Utara ada di Penjaringan, di Jakarta Pusat, di Tangerang Selatan, hingga di Sentul, Bogor, Jawa Barat yang tadi kita sudah saksikan bersama beserta beberapa kantor dan juga rumah hunian lain yang juga dilakukan penggeledahan. Nah, barang bukti yang disita ada dokumen, kemudian handphone serta uang tunai dalam bentuk rupiah hingga dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura senilai 60 miliar rupiah. Nah, mengingat besarnya jumlah barang bukti yang disita tersebut serta pengamanan ketat yang dilakukan selama penggeledahan, pertanyaannya kemudian kafe The Clan Signature ini milik siapa? Hingga kini memang belum ada pernyataan resmi dari Polri yang mengungkap siapa pemilik atau pemegang saham pengendali kafe The Clan Signature. Berdasarkan profil perusahaan di situs resminya, The Clan Signature merupakan salah satu unit usaha di bawah The Clan Culinary Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang manajemen kuliner. Sebelumnya lokasi yang kini bernama The Clan Signature ini dikenal sebagai restoran kuliner Prancis yang bernama Gontran Cherrier Cipete sebelum berganti identitas menjadi The Clan Signature. Dan ini adalah sekilas gambaran kafe The Clan Signature yang dulu bernama Gontran Cherrier yang berada di kawasan Cipete yang merupakan salah satu target penggeledahan yang sudah dilakukan untuk mencari barang bukti dalam pengusutan 3 kasus korupsi besar perusahaan plat merah di Indonesia. Nah, pemirsa, ratusan miliar rupiah dalam bentuk uang dan emas berhasil diamankan. Polisi kini tidak hanya memburu pelaku, tetapi juga membongkar kemana uang negara diduga disembunyikan. 3 perkara besar dibongkar sekaligus dengan sasaran akhir memutus rantai korupsi hingga ke akarnya. 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Pemadaman listrik massal yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat menjadi pintu masuk penyidik Polri mengungkap dugaan korupsi berskala besar. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengungkap pengadaan korupsi batubara senilai 5 triliun rupiah yang picu pemadaman listrik masif di Indonesia. Sasaran penyidikan tak berhenti pada dugaan tindak pidana korupsinya. Penyidik memperluas perkara ke dugaan tindak pidana pencucian uang. Tujuannya jelas, memburu seluruh aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, siapapun yang menguasainya. Yang kami temukan dalam proses penyelidikan, diantaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batubara yang dikirimkan atau dipasok, kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batubara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang real. Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk mendalami penyidikan, penggeledahan dilakukan di belasan lokasi, yakni rumah mewah, apartemen, kantor perusahaan, money changer, hingga tempat usaha yang tak luput dari pemeriksaan. Dari penggeledahan, penyidik menyita uang tunai senilai 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, dan 259,16 juta rupiah. 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Saya kira itu, terima kasih teman-teman. Kemudian proses penyidikan akan kita lanjutkan untuk pendalaman lebih lanjut. Pengusutan pun tidak berhenti pada satu perkara. 3 perkara besar dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan plat merah dibuka bersamaan. Berkaitan dengan 2 konstruksi perkara. Yang pertama
dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri Persero dan atau asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian hutang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penyidikan kini tidak hanya mengarah pada pelaku utama, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga membantu menyamarkan aset melalui perusahaan, rekening, maupun transaksi keuangan lainnya. Bagi penyidik, penangkapan pelaku saja tidak cukup. Selama aset hasil korupsi masih berada di tangan pihak tertentu, kerugian negara belum sepenuhnya dipulihkan. Pertanyaannya, akankah penyidik mampu menembus aktor-aktor besar di balik aliran uang tersebut? Atau pengusutan kembali berhenti pada pelaku di lapangan? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.